waktu itu ada undangan melaras gamelan ke Cina. Bulan November kemarin. November tahun kemarin undangan ke Cina. Malah di sana praktek di sana. Ya, demo di sana sama saya, Nandar sama kakaknya. 3 orang demo di sana. Membuat itu apa itu kendang seperti ini, ya, kendang seperti ini dari apa itu kulit, ya, dari kulit, terus dari gelondongan kayu jadi seperti itu. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan. Nama saya Risnandar. Saya sekarang posisi domisili di Solo, ya. Kemudian saat ini posisi saya adalah sedang menempuh pendidikan S3 di Cina sekaligus menjadi pengajar gamelan di Central Conservatory of Music. Jadi sejak 2011 setelah lulus S2 ISI Surakarta, saya mulai aktif sebagai pengajar gamelan di beberapa instansi seperti KPRI Beijing dan Jerman, kemudian ISI Surakarta, dan sekarang ini sedang di program studi di S3 di China. Saya nama Sarno, pengrajin gamelan mulai tahun 95. Waktu itu hanya karena kebutuhan anak-anak sama sekolah di ISI Surakarta, dan saya terpanggil untuk membuat gamelan. Dan waktu itu saya hanya mengabdi seorang ahli gamelan namanya Mbah Darmo Sato. Alamatnya di Kambu Jatiserono. Dan sampai hari ini saya masih aktif membimbing anak-anak pekerja alat musik gamelan dari nol sampai jadi gamelan bisa dipakai. Maksudnya dari nol, kalau kendang itu dari kayu, lalu membubut sendiri, lalu bikin kulitnya sendiri, memproses kulit dari basah sampai jadi bisa digunakan untuk kendang. Talinya juga proses sendiri. Selain itu juga memimpin yang menempa besi dari bahan pir sampai bisa dipergunakan untuk main. Selain itu juga gamelan ada yang namanya pencon. Pencon itu terdiri dari bonang, kempul, kenong. Juga saya yang membimbing dari nol sampai melaras sampai bisa digunakan seperti yang di sebelah ini. Saya 3 saudara. Semuanya pelaku seni? Sebetulnya tidak. Oh iya, ini. Sebetulnya tidak, hanya saya sendiri. Jenengan pelaku mulai berkesenian itu mulai usia berapa? Dan apa saja pengalaman Anda ikut di kesenian? Oh iya. Sampai sekarang membuat alat ini. Pertama pada waktu SD. Pada waktu SD itu ada lomba mocopat. Jadi mocopat itu dasarnya juga dari gamelan. Nada-nadanya. Ya, nada-nadanya juga dari nada gamelan. Di antaranya contohnya pucung ya. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya
pangekese tur angkara. Waktu itu saya SD kelas 5 sudah belajar seperti itu. Ya. Selanjutnya setelah SMP waktu itu saya itu ada ekstra Nabuh. Ya, sama guru saya itu di les kendang itu pakai lesan, tidak pakai kendang karena kendang tidak ada waktu itu. Ternyata bisa, praktek bisa. Itu setelah tahun 68 sudah mulai itu latihan waktu SMP. Setelah SMP kelas 3 saya sudah bisa tampil di panggung, ikut itu bapak-bapak itu sudah. Iya. Tapi kondang SMP. Iya. Untuk SMP saja, kalau umum belum. Mari mari ricik-ricikan yang seperti saron, seperti demung, seperti itu. Waktu STM kelas 3, Pak, itu lomba Kabupaten Wonogiri, alhamdulillah saya juara. Waktu STM kelas 3. Terus yang niku sing ngendangi napa niku Pak Joko dalam sini. Oh. Itu berjalannya waktu. Iya. Berjalannya waktu mulai tahun 73 itu saya sudah mengendang di umum. Waktu itu umum ada ya pentas-pentas umum itu sudah mulai ngendang. Tanggapan lah istilahnya. Iya, tanggapan istilahnya tanggapan betul. Sejenis ricikan ini sedikit-sedikit bisa. Ya. Tapi dengan latihan sendiri hanya mendengarkan tiru-tiru. Karena waktu itu tidak ada yang mendidik. Apakah semua juga sampai branding ke seni? Sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. Waktu itu kan belum ada gamelan. Sebelum anak-anak sekolah ke Solo. Ya. Nah, ya karena mungkin talar dari orang tua atau gimana tuh Mas? Yang paling tua sendiri sudah lulusan ISI. Itu tahun 2000. Terus adiknya juga ISI tahun 2000 juga. Itu bersama itu. Terus paling bontot ini dari saya itu karena orang tua, orang ibu saya itu sinden bapak saya juga pengrawit kan, juga hampir tiap malam itu kan zaman dulu itu kan wayangan itu saben bengi turunnya teng Tarub lah. Saya sering di bawah itu, akhirnya kan telinga kemudian semuanya mungkin sejak dari kandungan saya sudah belajar gamelan mungkin. Jadi situ akhirnya kemudian ketika lulus saya kan, kalau saya lebih mudah karena punya kakak, terus kakak saya di situ, kemudian kakak saya juga cukup berhasil waktu itu. Yang nomor 2 itu mengajar di Amerika itu, di Berkeley, salah satu universitas terfavorit di Amerika. Di situ saya ternyata nek apa kuwi ajar nabuh kuwi yang luar ki gampang gitu. Terus itu termotivasi saya di situ lebih. Jadi lebih kepada kalau saya belajarnya lebih kepada mengikuti alam, mengikuti kakak saya, mengikuti gitu aja, mengalir aja. Malah kalau yang dari sekolah itu dari sisi skill dan ini malah mungkin tidak terlalu banyak. Kalau dari sekolah malah saya itu lebih kepada nalar. Jadi ketika di sekolah saya lebih banyak mempelajari teori-teorinya. Sampai ketika bapak ini kan membuat gamelan, maka saya mempelajari organologi akustika instrumen. Dan S3 saya bercita-cita untuk bagaimana sih membuat gamelan ini nanti sudah mekanikal. Semua saya yakin jenengan suka. Yang paling Anda suka dari alat gamelan itu apa? Nek bapak tadi kan kendang. Jenengan apa ini? Iya. Yang namanya pengerawit itu adanya ada
Memang kita semua bisa, tapi ada namanya spesialisasi. Iya. Nah, spesialisasi itu biasanya dari keluarga, silsilah keluarga. Saya lebih kepada ritme, maka kendang. Kakak saya juga kendang. Iya. Kenapa demikian? Di samping itu juga ada nilai ekonomisnya. Pengendang itu bayarannya larang dewe. Dari filosofi alat kendang itu kan pengendali dari semua alat. Bener. Kendang. Jadi kendang ya. Apa itu? Di situ pamurba irama, gitu. Irama, jadi dinamika yang menyatukan nada-nada itu namanya apa kan? Beats. Lah beat itu adalah irama di situ. Waktu itu ada undangan melaras gamelan ke Cina. Bulan November kemarin. November tahun kemarin undangan ke Cina. Malah di sana praktek di sana. Ya, demo di sana sama saya, Nandar sama kakaknya. 3 orang demo di sana. Mulai kapan Pak Jenengan memproduksi alat gamelan? Produksi gamelan tuh mulai tahun 95. Saya mempelajari dari semua gamelan. Tapi kalau kendang mulai 84. Yang Jenengan produksi? Iya. Waktu 84 sudah mulai memproduksi gamelan. Kalau hasil produksi yang sebagian ke luar negeri itu ada ke Amerika, ada sebagian ke Cina, Jerman, Skotlandia, terus Filipina, yang agak lumayan gitu. Menurut apa yang dipesan saya bisa membuat. Sampai nilai berapa yang bahan biasa sampai yang paling istimewa? Oh iya. Kalau bahan biasa untuk tingkatan SD, tingkatan SMP itu ya kisaran 70. Komplit Pak ya? Iya. Ya sebagian kebutuhan SD Pak. Iya. Itu komplit hidrobelok maksudnya. Tapi tidak komplit semua alat, semua instrumen. Kalau SD kebutuhan kan pengenalan, terus kualitasnya bukan yang A. Di sini ada 3 kualitas. Besi saja ada 3 kualitas. Ya kalau kualitas untuk SMP, SMA, SD ukuran sekolahan itu di antara 70, 75, 80. Tinggal permintaan, rancangannya apa, bahan-bahannya seperti apa. Tapi kalau untuk umum itu bisa 80 sampai 100. Tinggal permintaan, nanti bila itu cacahnya berapa. Instrumen itu kan ada saron 3, ada minta saron 2, gembung ada minta 1, ada minta 2. Satu instrumen bisa begitu. Dari bahan besi ya? Iya, dengan besi. Kan ini bahasanya Mas. Bahasa kita agak sulit ya, komplit itu. Misalnya kan ini bahasa proyek. Jadi proyek untuk pembelajaran itu beda dengan proyek untuk pentas. Jadi kayak gender ini nggak pakai. Siter, rebab itu tidak ada. Janur gunung ukuran bunder generasi yang minat untuk membuat gamelan, saya siap untuk memberi ilmu. Siap untuk memberi ilmu. Tidak harus bayar. Pokoknya mau praktek di sini, mau istilahnya kalau belajar gamelan itu nyantrik. Ikut ya, nyantrik kedah di sini. Harus di sini, kalau jauh nggak mungkin. Karena kan yang dipelajari itu banyak sekali. Gamelan itu. Tidak hanya membuat, tapi bentuknya bagaimana, mencari nada itu bagaimana, terus nada yang bagus itu bagaimana, untuk membuat supaya nada bisa bagus itu bagaimana, membuat kendang itu yang bagus bagaimana, menata kulit itu bagaimana, itu banyak sekali yang dipelajari. Kalau ada generasi yang kepengen itu belajar membuat gamelan dari 0 sampai finishing semuanya, semua alat maksudnya, itu saya siap melatih.
saya ya berdasarkan pengalaman bahwa sebenarnya budaya kita terutama gamelan itu merupakan dalam kancah permusikan dunia itu salah satu musik yang tinggi. Adiluhung itu kalau dalam musik dunia sama dengan klasik. Mana sih musik klasik? Kalau di barat ada orkestra atau simfoni orkestra. Di dunia ini yang mampu menandingi ataupun menyamai dari sisi musikalnya ataupun keragaman bunyinya di dunia ini hanya satu, gamelan. Maka kalau di barat punya simfoni orkestra, kita di timur itu punya satu, gamelan. Dan itu di mana? Itu di Jawa.